Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Banyak peran Alwi, para habaib yang backgroundnya ini biasa-biasa saja, yang asalnya ini ya bisa dikatakan awam lah, nggak ngerti agama, tapi di branding marketing menjadi wah. Habib yang biasa-biasa saja diceritakan di depan publik, oh Habib ini telah hafal ratusan ribu hadis. Bahkan Habib yang biasa-biasa saja dari Malang itu dikatakan pernah hafal hadis 7 juta hadis, ya. Padahal hadis saja nggak ada sejumlah 7 juta itu sebagaimana yang dihafal oleh Habib dari Malang itu. Dan bahkan ada yang gila di branding marketing oleh golongan mereka sendiri, ini loh wali besar, wali kutub, ya, Al-Qutbur Rabbani Al-Ghaus, wali kutub mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal dia Faqih Muqaddam dikatakan, ya, walinya para wali. Padahal sesosok Faqih Muqaddam ini nggak ada, ya. Pokoknya di branding, dikemas bagaimana kelihatan leluhur habaib ini kelihatan wah. Bahkan sampai kedudukan wali besarnya ini ada pesawat yang lewat, ya, di atas kepalanya ini langsung terbakar, dan itu berlaku sampai saat ini. Ada yang Habib dari Yaman itu yang selalu berkunjung di Indonesia, padahal biasa-biasa saja kalau menurut saya, ya. Dan bahkan kita bisa melihat bagaimana bacaan Al-Fatihahnya, yang kalau kita lihat yang ngerti tajwid itu menyalahi bacaan tajwid, akan tetapi di branding seolah-olah dia wali besar dari Yaman yang selalu datang ke Indonesia. Bahkan datang ke Indonesia itu bukan karena kehendaknya sendiri, akan tetapi karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dikatakan itu sudah menyebar di mana-mana, yaitu baik verbal maupun non verbal, baik tulisan maupun ucapan, ya, di branding. Oh Habib ini dari Yaman, Pak Umar bin Hafid ini hafal sekian hadis, 100 ribu hadis, ya, wali besar yang datang ke Indonesia. Nah, ini ada sesuatu yang menarik untuk Pak Umar bin Hafid. Menariknya apa? Ada yang menantang Pak Umar bin Hafid ini tes, ya, tes yang katanya hafal 100 ribu hadis itu. Jadi ada orang yang mencoba untuk mengetes apakah benar hafal 100 ribu hadis apa tidak, ya. Apakah wajar? Ya wajar-wajar saja orang yang menantang Pak Umar bin Hafid ini untuk membuktikan apakah memang dia itu memang benar yang diberitakan oleh klan-klan mereka bahwa Pak Umar bin Hafid ini telah hafal 100 ribu hadis. Jadi ada tantangan, sampaikan kepada para habaib, ya, ada orang yang nantang Pak Umar bin Hafid, tes
100.000 hadis yang dihafal. Imbalannya apa? Imbalannya kalau memang benar Pak Umar bin Hafid ini hafal 100.000 hadis, setelah dites nggak tanggung-tanggung, hadiahnya 100 juta kekecilan, 200 juta kekecilan, 300 juta kekecilan, 0,5 miliar kekecilan. Hadiahnya, imbalannya adalah langsung kontan 1 miliar buat Pak Umar bin Hafid kalau memang benar hafal 100.000 hadis. Menarik kan, fantastis? Daripada dawir-dawir, terima saja tantangannya. Hafal dites 100.000 hadis. Ya. Dan tantangan ini sekali lagi ya normal-normal saja. Karena seseorang itu diakui keahliannya, kepakarannya. Misalkan kepakarannya hadis, hafal 100.000 hadis, ya harus diuji saja. Kalau sekedar di branding, marketing, oh ini loh hafal 100.000, orang gila pun bisa saya katakan, orang gila, misalkan orang gila di pasar A, saya branding, ini loh hafal 100.000 hadis. Ya. Jadi harus dites dulu keahliannya. Harus dites dulu. Ya, sebagaimana ulama-ulama kita dulu juga dites. Yasin Al-Fadani, siapa yang agak kenal dengan Yasin Al-Fadani? Beliau terkenal dengan keahliannya hadis dan hafal ribuan hadis, makanya dijuluki Al-Musnid, ya, sanad hadis, karena beliau mendapatkan banyak sanad dari guru-guru beliau masalah hadis, ya. Dan beliau juga hafal ratusan ribu hadis, diakui oleh ulama-ulama dunia. Kemudian Imam Bukhari juga keahliannya dalam hadis juga diuji oleh ulama-ulama dulu. Maka ketika Imam Bukhari ini mau ada acara, ya, kalau sekarang ya sebagai narasumber lah di Baghdad, ada 10 ulama yang merancang sebuah agenda, yang mana tujuan dari agenda tersebut adalah untuk membuktikan apakah memang benar Imam Bukhari ini memang ahli hadis. Akhirnya sebelum Imam Bukhari ini datang ke Baghdad, 10 ulama ini, ulama ahli hadis ini, yang menguji Imam Bukhari dengan merancang bahwa nanti kalau pas acara Imam Bukhari, 10 ulama ini harus mempertanyakan masing-masing ulama yang ada 10 ini 10 hadis yang dilontarkan kepada Imam Bukhari, sehingga totalnya 100 hadis. Akan tetapi dari 100 hadis ini semuanya, ya, memang dimanipulasi oleh 10 ulama ini, ya. Perawinya ini dicampurkan, jadi perawi hadis ini dicampurkan, kemudian matan-matan hadisnya ini disandarkan kepada perawi yang bukan sebenarnya, dan itu nanti dilontarkan ke Imam Bukhari, ya. Akhirnya ketika acara, ulama satu menyodorkan hadis 1 sampai 10, jawabannya apa Imam Bukhari? Tidak tahu. Ulama kedua juga menyodorkan hadis 1 sampai 10, Imam Bukhari menjawab, saya tidak tahu. Sampai ulama yang ke-10 juga sama, menyodorkan, menanyakan hadis yang dia ucapkan, 10 hadis, ya, dipertanyakan kepada Imam Bukhari, dan jawabannya Imam Bukhari tidak tahu. Akhirnya dalam situasi itu banyak yang tidak mengakui kepakaran dari Imam Bukhari sebagai pakar hadis. Akhirnya setelah dijawab semua, Imam Bukhari menjelaskan, ulama yang pertama, hadis ini loh aslinya, rawinya ini, matanya ini.
Jadi semuanya dijelaskan secara gamblang dari Imam Bukhari. Beliau menjawab tidak tahu ya, karena memang tidak benar itu apa yang dipertanyakan. Akhirnya dijelaskan perawinya yang semestinya ini loh, matanya yang semestinya ini loh. Akhirnya semua ulama yang hadir pada waktu itu mengakui kepakaran keahlian bahwa Imam Bukhari memang pantas dijuluki Imam hadis. Nah sekarang Pak Umar bin Hafid ini dapat tantangan, silakan ya bisa menghubungi saya lah. Hadiahnya 1 miliar kontan kalau memang benar-benar Pak Umar bin Hafid ini hafal hadis. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.